Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar dari MasterChef Indonesia Season 8. Ya, seri ini adalah seri Leadership Season 1 dengan belajar dari MasterChef Indonesia. Tentang critical thinking dan knowledge. Kita bisa belajar dari pengalaman MCI 8 dan kata-kata ini cukup sering disampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang penggemar MCI 8 sering mendengar dari quotes, masa itu harus pakai O. Silahkan dilanjutkan sendiri, namun saya ganti menjadi masak harus cerdas. Nah, leader ketika memasak itu harus menggunakan critical thinking, knowledge, be critical thinking, harus cerdas. Kemudian harus menggunakan segala kemampuan yang sering kita sebut yaitu kompetensi. Dari sisi skill, knowledge, attitude, dan critical decision. Ya, attitude itu penting loh. Contoh saya sebut B. Saya tidak sebut nama, di season 8 ini ada yang namanya B. Penggemar dari MCI 8 pasti tahu. Walau harus pulang, sangat dipuji attitude-nya. Sangat hormat dan pembawaannya santun. Penghargaan pada rekan lawan sangat sopan. Ini adalah ciri dari leader. Ingat, attitude itu sering jadi penentu. Banyak orang pandai, tapi attitude-nya perlu diimprove. Sehingga kadang orang yang seperti ini diiyakan saja, biar senang katanya. Walaupun sebenarnya dalam hati, padahal karena malas berhubungan dengan model ini. Nah, susah juga kalau kita menjadi leader seperti tipe ini. Kita lanjut. Kompetensi terhadap perencanaan. Kembali pada 4 aspek, di dalam memasak pun harus mampu. Yang pertama, merencanakan. Merencanakan sesuai tujuan. Jadi setiap sesi itu selalu disampaikan, sesi ini adalah memasak dengan tujuan X. Jadi di dalam memasak pun merencanakannya harus menggunakan knowledge, menggunakan feeling, harus memperhatikan sarana prasarana, menggunakan bahan yang ada. Masak sesuai yang ada di depan, gunakan bahan yang tepat. Contoh, suatu sesi, Lord A saya sebut, walau sebenarnya mendapatkan bahan yang paling sulit, yaitu daging leher, dia berpikir secara cerdas. Jenis makanan apa yang cocok? Wow, sangat keren. Tentunya bisa berpikir cerdas ini karena punya ilmu. Ini adalah keunggulan leader, mempunyai ilmu. Kemudian tentunya mempunyai pengalaman yang diperoleh dari apa? Diperoleh dengan selalu belajar. Satu hal yang bisa dipelajari lagi, jangan overthink
thinking. Ini kata-kata ini juga sering sekali disampaikan. Seperti kita ingin meraih dunia, tetapi barang, sarana, prasarana, tim kita hanya itu. Maka perencanaan ini menjadi suatu penentu. Kemudian pengorganisasian. Harus mampu mengorganisasikan antar bahan dan bumbu. Mana yang lebih dulu diprioritaskan? Manajemen waktu. Kalau tidak bisa manajemen waktu, kita melupakan 1 detik saja, bisa saja masakan kita gosong. Sama ketika menjadi seorang leader. Memilih dengan tepat metode dan juga strategi apa yang sangat sesuai. Apakah mau di grill atau mau di oven? Contoh, kalau saya dapat ikan kerapu, maka yang paling cocok dimasak apa? Sama juga nanti ketika dalam kita memimpin, kalau saya mempunyai tim yang seperti ini, maka apa potensi terbaik yang bisa kita kembangkan? Tentunya dengan tidak overthinking. Ini sering disampaikan, jangan salah konsep. Pentingnya perencanaan dan pengorganisasian. Penataan, pengaturan, metode, dan strategi yang luar biasa. Yang berikutnya, staffing. Staffing. Benar-benar ini harus tahu bahwa saya kompetensinya apa. Jangan asal sabet dan merasa semua bisa. Itu bukan eranya lagi. Era kepemimpinan sekarang sudah banyak era kepemimpinan yang kolektif, partisipatif. Bukan lagi one man show. Gak ada yang paling bisa selain saya. Kalau saya A, adalah A. Mumpung saya pegang jabatan. Bukan zamannya itu. Suatu masa leader yang seperti ini akan kena batunya. Sangat berat ini. Nah, kalau punya tim, harus kenal kompetensi dari tim itu. Jangan sekali-sekali membodohkan. Menjelekkan, menjatuhkan, dan menyampaikan bahwa Anda itu memalukan. Pimpinan yang seperti ini sangat menyedihkan. Ingat, suatu kali Lord A yang di MasterChef itu dulunya sangat di underestimate. Tapi ternyata di akhir sangat unggul. Ini sangat luar biasa. Tidak ada seseorang yang tidak mempunyai kemampuan. Kita sebagai pemimpin adalah bagaimana untuk mengenali kompetensi dari masing-masing tim kita untuk bisa ditingkatkan dan membantu organisasi. Ya. Yang berikutnya adalah activity. Ada unsur maintenance motivasi, terus mengingatkan kompetensi, belajar, dan kalau punya tim, harus mampu kolaborasi, komunikasi yang terapeutik kepada siapapun. Jangan pilih-pilih, karena dengan X saya baik, maka saya komunikasi dengan baik. Karena dengan Y saya yang kayaknya begitu, maka saya sayonara. Padahal belum tentu Y ini nanti yang akan membantu kita. Ya, ingat, suatu saat J, salah satu kontestan di MCI 8, bilang kalau yang buat kalah di tim kita karena L. Karena L membuat masakannya keasinan. Sebagai pemimpin, menunjuk seseorang menjadi yang salah,
atau tidak kompeten, maka artinya pemimpinlah yang tidak kompeten. Ingat, ketika kita menunjuk, 2 jari menunjuk yang salah, 3 jari adanya di kita. Jadi sebenarnya unsur kesalahannya lebih banyak, 3 dibandingkan 2. Nah, ada fenomena lagi, kadang-kadang kita terceplos. Ini sudah 3 tahun staf kita, bersama dengan kita, tapi kita bilang tidak kompeten. Ini perlu ditanyakan. Unsur acquainting-nya di mana? Unsur membina, mengarahkan, memberikan masukan ada di mana? Kalau sampai 3 tahun pun masih belum kompeten. Jadi kalau seperti ini, maka menunjuk dengan 2 jari, 3 jarinya adalah kita harus introspeksi diri. Seorang pemimpin harus selalu mampu mengintrospeksi diri. Controlling. Evaluasilah setiap proses. Fokus pada tujuan. Bandingkan tujuan dan hasil. Buat langkah perbaikan. Jadi jangan langsung nih menyajikan. Ketika mau menyajikan masakan, diicipin dulu. Kurang asin, kurang seasoning. Maka kita tambahkan dulu. Itu adalah proses controlling. Kita coba evaluasi, kemudian lakukan suatu perbaikan. Satu lagi, jangan karena ada godaan cinta, dekat dengan someone, tahta, jabatan, itu berat. Karena ketakutan untuk melepaskan jabatan. Harta, politik, sehingga dengan hal-hal ini menutupi suatu proses. Menjadi orang yang tidak concern. Kita contohkan, isu Miss ND, infonya cinlok dengan B. Jadi akhirnya tidak fokus pada tujuan. Keasinan terus. Nah, ini kita juga harus belajar bahwa sebenarnya ketika menjadi pemimpin, fokus pada tujuan. Tujuan adalah tujuan organisasi, bukan tujuan saya. Bukan tujuan sekelompok organisasi, kelompok saya. Itu bukan. Tetapi adalah utuh tujuan dari organisasi. Kesimpulan, seorang leader harus punya kompetensi, skill, knowledge, attitude, dan critical decision. Selamat dan sukses untuk leader di masa kini dan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.